Pemirsa, ribuan guru honorer di Kabupaten Indramayu, Jawa Barat menggelar aksi unjuk rasa di kantor Dinas Pendidikan dan kantor DPRD Indramayu. Kalau guru saya pernah bicara begini, memanusiakan manusia. Gitulah. Pemirsa, ribuan guru honorer di Kabupaten Indramayu, Jawa Barat menggelar aksi unjuk rasa. Ternyata kami tidak ada kepastian. Kami hanya minta kepastian kepada pemangku kebijakan. Kami dituntaskan di anggaran 2025 ini. Alhamdulillah, masih semangat Kang, semangat 45 karena perjuangan kami dan kawan-kawan itu adalah untuk menuntut keadilan. Ayo, tuntaskan honorer di Indramayu tanpa disekat-sekat. Ayo, pokoknya siap. Indramayu lebih baik lagi. Siap. Nyalakan pemerintah, pengambil kebijakan yang mati nuraninya. Karena kami yang selalu tidak kami tinggal. Menuju jalan gedung Kabupaten DPRD Kabupaten Indramayu. Anjatan sudah datang, halo Anjatan. Terima kasih, selalu antusias Anjatan ya. Pendidik pengabdian tanpa pengakuan, menarik sekali. Tetap semangat Pak. Anda bisa lihat sendiri ke belakang sana, saya ngejar dari belakang sana sampai ke depan ribuan. Siap Ibu, terima kasih. Mudah-mudahan didengar ya Bu ya, mudah-mudahan didengar ya Bu ya, makasih Bu. Kami mengabdi bukan paruh waktu, kami mengabdi penuh waktu. Ayo, kami tunggu berapa menit Ketua? Perwakilan silakan keluar, sambut kami perwakilan untuk masuk ke dalam. Ketika tidak bisa menyambut kami, jangan salahkan kami. Oke teman-teman, kita kemarin sudah sepakat Indramayu 31 kecamatan. Ternyata di DPRD kemarin kita konsolidasi hanya 15. Maka kita harus, semua teman-teman pengen punya keluhan, tapi cukuplah kita terwakili oleh 15 orang kecamatan yang sudah disepakati. Yang penting misinya satu, tuntaskan database BKN. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali di Sigit Diza Channel yang sudah eksklusif dari pagi, malah dari kemarin ya, kita sudah bersama-sama menyaksikan secara eksklusif ya live streaming kita di kegiatan honorer Kabupaten Indramayu, dan sampai pada hari ini puncaknya tanggal 15 Januari 2025 telah terukir sejarah. Seperti pemirsa sudah ketahui bersama bahwa dari awal perjalanan, dari persiapan perjalanan sampai datang ke sana, sampai datang di kantor DPRD Kabupaten Indramayu, sudah mungkin menyaksikan beberapa honorer kita, termasuk dengan orasi-orasinya, kegiatan-kegiatannya apa saja. Dan sampai saat ini kita saksikan bersama kemarin tadi pagi atau tadi siang, perwakilan yang diterima oleh kantor DPRD Kabupaten Indramayu hanya 15 orang, termasuk Kang Tarja ya. Kang Tarja yang sudah masuk berdiskusi bersama. Namun ketika kita ingin masuk ya ada sedikit kendala, mohon maaf sekali pemirsa sekalian, kita nggak bisa secara leluasa untuk meliput sampai ke dalam gedung DPRD Kabupaten Indramayu karena dengan adanya beberapa hal yang mungkin kita tidak memungkinkan untuk masuk. Jadi nanti kita sekarang ingin mengetahui tentunya ya, ketika kita menunggu di luar gedung DPRD Kabupaten Indramayu,
di sana sudah melakukan mediasi bersama komisi ya Kang ya, perwakilan komisi dari DPRD Kabupaten Indramayu, kemudian Dinas Pendidikan ada ya Kang ya, ada Dinas Pendidikan, dan kemudian ada dari Ketua BKPSDM PLT, BKPSDM sendiri. Baiklah, para pemirsa sekalian, kita akan sama-sama menyimak tentunya apa sih yang dihasilkan dari pertemuan di dalam gedung DPRD Kabupaten Indramayu, tentunya bersama narasumber kita yang sudah ikut masuk, Kang Tarja. Siap. Masih semangat Kang Tarja ya? Masih semangat. Oke. Masih semangat. Kita akan coba nih Kang Tarja, mau barangkali pemirsa penasaran karena kita ada sedikit kendala ketika kita mau masuk, jadi pemirsa mungkin agak penasaran dengan hasil yang telah kita perjuangkan bersama dari pagi sampai tadi mediasi di DPRD Kabupaten Indramayu. Silakan Kang Tarja. Terima kasih untuk Kang Alif, media YouTuber ataupun C3 channel ini. Jadi mohon maaf untuk para pemirsa semuanya, karena emang keterbatasan awak media untuk masuk ke dalam gedung Dewan. Mungkin C3 channel ini tidak bisa masuk list streaming. Betul. Kan itu. Perlu diketahui untuk teman-teman di luaran sana, alhamdulillah kami semua bergerak mulai dari tempat masing-masing, dan alhamdulillah mereka bergerak dari pukul 9 pagi bertempat di Gor Singalodra menuju Dinas Pendidikan Kabupaten Indramayu. Dan alhamdulillah juga terima kasih untuk Bapak Kepala Dinas, Bapak Haji Caridin, yang sudah welcome, sudah menerima kami. Dan detik itu juga Pak Haji Caridin menyampaikan tidak bisa panjang lebar karena kita ketemu di Dewan, atau kita temu di gedung Dewan untuk membahas kaitan-kaitan permasalahan yang ada. Ya. Dari situ kita masuk longmat, kegiatan longmat dari kantor Dinas Pendidikan, karena tadi Dinas Pendidikan sudah jelas bahwa intinya sama. Ayo kita duduk di anggota Dewan ya, untuk membahas permasalahan-permasalahan yang ada. Nah, dari situ kita long march menuju pendopo. Di pendopo pun sama, kita orasi dan tuntutannya jelas bahwa kita menginginkan penuh waktu perakses atau dianggarkan di anggaran 2020 ini. Dan dari situ pun pula alhamdulillah pemerintah Kabupaten Indramayu pun menyambut dengan baik. Nah, ternyata setelah kita melakukan orasi, menyampaikan kita pengen ketemu dengan perwakilan ataupun Bupati Indramayu sendiri, yaitu Ibu Hajah Nina Dai Baktiar, ternyata kita dapat informasi dari gedung Dewan bahwasanya perwakilan dari pendopo, yaitu Sekda, sudah menunggu di dalam gedung Dewan untuk membahas yang kita sampaikan atau teman-teman sampaikan, baik seluruh Kabupaten Indramayu dan yang lainnya. Dan kembali karena emang kita juga ditunggu di gedung Dewan untuk membahas perihal-perihal yang diinginkan oleh teman-teman semuanya. Dari sana tetap kita melanjutkan langsung sesuai apa informasi yang terakhir bahwa kita ditunggu di gedung Dewan. Kita langsung long march melanjutkan kembali ke gedung Dewan DPRD Kabupaten Indramayu. Nah, sedikit orasi di gedung Dewan, dan alhamdulillah karena emang jauh-jauh hari kita sudah komunikasi dengan gedung Dewan ataupun perwakilan dari DPRD Kabupaten Indramayu. Mereka sudah menyiapkan tempat. Mereka sudah menunggu kami di dalam. Dan perwakilan 15 orang untuk ada di dalam, duduk di sana. Di dalam pun lengkap pemangku kebijakan yang berkaitan dengan Dinas Pendidikan, yaitu Tendik, Tenaga Pendidik dan Kependidikan, Badan Keuangan Daerah,
Kabupaten Indramayu, Sekda Kabupaten Indramayu, dan BKPSDM tentang kepegawaian. Itu lengkap, ada Ibu Haja PLT atau Kepala BKPSDM, dan Ibu Kabid, Ibu Citra, termasuk Dinas Pendidikan, Bapak Haji Caridin, didampingi teman-teman yang lainnya, serta kita disambut oleh anggota Dewan Komisi 1, Komisi 2, yang mana Komisi 1 ini yang membidangi tentang pendidikan. Untuk Komisi 2 yaitu berkaitan dengan anggaran. Pada intinya, apa yang kami sampaikan di dalam, ya, anggota Dewan ini merespon dengan baik, mendukung kita semua untuk mengusahakan anggaran maksimal, anggaran dari OPD-OPD lain, dan bahkan menanyakan kepada Kepala Badan Keuangan Daerah, ada tidak anggaran yang bisa ya, untuk mengcover minimalnya 50% dari sisa teman-teman yang tidak lulus. Jadi untuk anggota Dewan sudah mengingatkan, coba gali kembali, coba cari kembali, ada tidak anggaran yang bisa mengcover itu. Ya, ketika emang ada, maksimalkan ya, anggaran tersebut, syukur 50% sisa dari teman-teman yang tidak lulus R2 dan R3 yang sejumlah kurang lebih hampir 2.500, yang terbagi dari teknis yaitu 1.037, untuk tenaga guru 253, ditambah yang lainnya ya, nakes dan OPD lain. Intinya ketika ada anggaran yang bisa di switch atau di surplus untuk mengcover teman-teman ya yang tidak lulus ini, dialihkan untuk penuh waktu, menganggarkan, menuntaskan ya 50% daripada yang tersisa, syukur 100% bisa full penuh waktu. Jadi tidak ada paruh waktu, Kang Alif. Tidak ada paruh waktu, karena emang tuntutan kami jelas. Tuntutan kami satu, tidak ada istilah paruh waktu. Kenapa kami menuntut tidak paruh waktu? Karena kami mengabdi tidak paruh waktu, atau tidak setengah-setengah. Kita mengabdi jumlah jam ini hampir, kalau guru ya yang honorer ya sama dengan teman-teman ASN, sama dengan P3K yang sudah lulus atau yang sudah mendapatkan SK. Apalagi kami teknis ya. Di sini ada Mas Teguh ya, yang ya sama dulunya di teknis ya. Kalau teknis perlu diketahui untuk pemirsa semua, kalau status sekian jam itu hanya status, tapi kenyataannya Kang Alif, mereka bekerja itu 24 jam. Betul. Ya, untuk tenaga teknis. Ini perlu diketahui untuk pemirsa semua dan yang lainnya, pemangku kebijakan. Ini kenyataannya seperti itu. Ya. Kenyataannya seperti itu. Tapi ya, gajinya tidak penuh waktu. Makanya kami menuntut kepada pemangku kebijakan ya, kami minta penuh waktu. Ya, terserah mau dari anggaran mana ya, kita dorong kepada Dewan, dan tadi disepakati bersama data yang kita miliki by name by address yang sejumlah 2.500 tersebut sudah kami serahkan kepada perwakilan Dewan, dan Dewan pun sepakat dengan ditandai Dewan yang menjumpai kami di dalam Komisi 1, Komisi 2 Pak Imron dan Pak Sadar, dan satu lagi dari fraksi Gerindra ya. Saya ucapkan terima kasih, beliau bisa menerima kita dan komitmen, dan bahkan beliau pun sampai berani menandatangani surat dukungan
yang disodorkan oleh kami bermaterai. Ya. Dan dalam waktu dekat mudah-mudahan mohon izin semuanya tetap kawal, ya, kawal apa yang menjadi hak-hak daripada kami, apa yang menjadi perjuangan dari kami yang dititipkan kepada anggota dewan yang sudah menerima kami. Dan jangan lupa untuk dewan yang tadi mewakili kami ketika, ya, dan mudah-mudahan secepatnya dibahas, ya, syukur dengan pembahasan di dewan, ya, panggil OPD-OPD yang lain, kira-kira rancunya di mana, ya kan? Mereka memiliki anggaran atau tidak, ataukah ada anggaran yang sifatnya tidak terlalu penting? Kenapa tidak bisa dialihkan untuk penuntasan itu? Ya, kenyataannya itu banyak anggaran-anggaran DAU yang sifatnya tidak terlalu penting. Yang urgent, yang penting, ya ini, gitu kan? Teman-teman yang ada gitu seluruh Indonesia, gejolaknya adalah ini. Ya. Yang apa yang disampaikan oleh Bapak Imron, DPRD Kabupaten Indramayu, mudah-mudahan bisa didorong 50% untuk penuh waktu dulu. Ya, sisanya apa yang disampaikan akan dibahas di perubahan anggaran. Jadi kalau tersisa 2.500 Kabupaten Indramayu, syukur untuk di anggaran yang sekarang menggunakan anggaran yang lainnya, bahkan diperbolehkan di aturan juga, di peraturan, di regulasi yang ada, bisa menggunakan belanja lainnya atau belanja barang dan jasa, Pak Teguh. Nah, kenapa tidak bisa harus ke situ dulu? Agar bergejolak ini, gejolak yang di bawah, tidak terus-menerus menjadi bom waktu Kabupaten Indramayu. Ya. Itu titip pesan kepada teman-teman semua, khususnya untuk Kabupaten Indramayu, sering instan, ya, kawal, tanyakan kepada anggota dewan yang menerima kami tadi dan menyetujui, mendukung kami untuk membahas, menggali anggaran-anggaran yang di Kabupaten Indramayu, syukur 100% tuntas di 2025. Ketika tidak tuntas di 2005, tapi ada itikat. Tahun sekarang ini 2025 ini 50% dari angka 2.500, ya, teman-teman yang tidak lulus ini bisa satu gerbong dulu, bisa terbawa dulu. Nah, ketika yang 1.000, ya, itu masukkan dalam perubahan anggaran. Mangga, ya, untuk formasinya atau kebijakan-kebijakan yang ada, pembahasan-pembahasan yang ada, ya kami serahkan kepada pimpinan-pimpinan yang menentukan kebijakan. Dan catatan untuk teman-teman yang di dewan, ketika pembahasan-pembahasan yang tadi, ya, kami butuh informasi. Kalaupun kami dibutuhkan untuk duduk bersama untuk membahas anggaran-anggaran yang ada, walaupun bukan kebijakan daripada kami, minimal kita hadir di sana. Minimal kita tahu apa yang dibahas di gedung dewan ini. Komitmen tidak anggota dewan merumuskan kebijakan-kebijakan untuk menuntaskan sisa 2.500 teman-teman kita yang tidak lulus, agar kami bisa menyampaikan ke teman-teman di luaran sana. Ketika informasi itu terputus, ya sama, itu akan menjadi bom waktu. Teman-teman akan teriak kembali karena tidak ada kejelasan. Dan mudah-mudahan dalam waktu dekat, tidak terlalu jauh dan tidak makan waktu sampai ke tahun berikutnya, ya, teman-teman di dewan, apa yang sudah menjadi komitmen mendorong pemerintahan dan membahas dalam anggaran, minimal 50% sudah bisa teranggarkan. Itu, Kang Alif. Amin. Oke, terima kasih yang atas informasinya. Intinya kita harus bersabar terus lebih dahulu ya Kang ya untuk beberapa saat ini, karena memang kita harus membutuhkan waktu yang cukup panjang untuk
perumusan hal yang tersebut ya Kang ya. Oke. Begitu para pemirsa yang mungkin penasaran dengan apa hasilnya yang tadi sudah dikemukakan, hasilnya mudah-mudahan menjadi satu titik poin tersendiri bagi seluruh honorer di Kabupaten Indramayu pada khususnya maupun bisa meluas ya Kang ya, bisa meluas ke tingkat nasional juga. Baik Kang Tarja, untuk selanjutnya nih Kang Tarja, apa gerakan yang akan dilaksanakan oleh aliansi R2 dan R3 ke depannya nanti? Ya, betul. Oke, terima kasih untuk Kang Alif dan pemirsa yang lainnya. Yang jelas untuk DPRD Kabupaten Indramayu, kami tidak diam. DPRD Kabupaten Indramayu insya Allah pun tidak diam. Dan termasuk OPD-OPD yang lain ya, yang masih menyisakan tenaga-tenaga honorer dengan menyandang R2 R3 ini, jutaan mata akan mengawasi teman-teman pemangku kebijakan. Sejauh mana komitmen daripada pemangku kebijakan ini, ada upaya, ada niat ya untuk menuntaskan kami di penuh waktu di tahun anggaran 2025 ini. Jadi jangan sampai ketika hasil yang tadi ya selesai komitmen ya, tapi tidak ada upaya-upaya yang dilakukan ya, jutaan orang ini akan tetap memperhatikan pemangku kebijakan sejauh mana. Ketika itu tidak dilakukan, dari tadi turun ke jalan yang kurang lebih hampir 3.000 Kang Alif. Benar sekali. Ya, hampir 3.000 ya Kabupaten Indramayu melaksanakan aksi damai. Bisa saja ketika kami pun di PHP dengan hasil yang tadi ya, kami akan lebih turun banyak. Dan kami akan tidak hanya mungkin dengan aksi-aksi damai saja. Mungkin bisa jadi terulang tahun-tahun yang lalu kita bisa saja mogok kerja. Ya, ketika mogok kerja bisa dibayangkan untuk pemirsa Sidijar Channel dan di luaran sana ya. Satu, kalau instansi dinas pendidikan saja, ketika mogok kerja 3 hari seminggu dan lain sebagainya, bisa dibayangkan bagaimana nasib anak-anak kita, bagaimana dan siapa yang akan mengajar, siapa yang akan melanjutkan kami, apakah pimpinan dewan ataukah pemerintah, pemangku kebijakan semua turun ngajar dengan jumlah ratusan sekolah, apalagi dengan OPD kesehatan, nakes, tenaga-tenaga nakes. Jadi hal yang nggak mungkin. Ketika itu terjadi, kita bisa membayangkan tenaga nakes mogok kerja se-Indramayu. Ketika ada yang sakit, ya kayaknya mati dulu, kan itu. Betul. Itu catatan untuk teman-teman yang di sana, untuk teman-teman honorer, baik pengurus aksi Kabupaten Indramayu, coba instan, jangan diam, tanyakan kepada dewan, ya sejauh mana mereka sungguh-sungguh ya membahas anggaran atau mencari sumber-sumber anggaran di Kabupaten Indramayu untuk menuntaskan kita semua yang R2 dan R3. Dan jangan lupa pula untuk OPD yang lain, kami juga tidak diam. Ya, kami tetap melakukan upaya melihat sejauh mana ya, sejauh mana masing-masing OPD ini punya kemauan, ya, punya keinginan untuk menuntaskan itu semua agar Kabupaten Indramayu tidak bergejolak. Itu harapan kami semua. Mungkin ditambahkan oleh teman-teman yang lain, baik Mas Teguh ataupun Mas Rio. Enggak. Ya, baiklah. Terima kasih Kang Tarja. Cukup jelas ya pemirsa ya untuk keterangan-keterangan kita untuk hari ini tentang kegiatan aksi damai kali ini seputar ruang lingkup aksi damai. Dan tidak hanya aksi damai saja Kang Ian, mungkin kedepannya kita akan kontrol terus dan teman-teman juga dimohonkan untuk kontribusi ya Kang, berkontribusi untuk menanyakan kembali gimana nasib kita seperti itu ya. Oke, di kesempatan kali ini Kang ya kita punya 2 rekan juga ya, ada Pak Teguh yang kemarin sudah mengikuti ya dengan setia ya. Tadi berapa kilo Kang?
Ya kurang lebih 3 kilo. Kita jalan 3 kilo ada. Iya, betul. Kurang Luar lebih 3 kilo. biasa. Vario capek Vario, tapi semangat. Capek, tapi Iya. tetap semangat. Iya, alhamdulillah. Mantap. Oke. Kita tanya-tanya sambil santai dulu ya Kang ya. Oke, setelah tadi pemaparan yang cukup jelas, mungkin kita sekarang kilas balik nih Kang ya, kilas balik. Yang dari Petlegu dulu, dari Petlegu apa yang didapatkan dari kegiatan ini Kang? Baik teman-teman DC Channel, dari apa yang sudah kami lakukan, aksi damai untuk menuntut hak kami, yang kami bawa oleh-olehnya ya Pak ya. Iya. Pertama yaitu silaturahmi Pak. Iya. Silaturahmi dengan teman-teman honorer se-Indramayu dari sekian tahun, bahkan Ya. puluhan tahunnya Pak ya. Puluhan Iya, tahun. Kita ada belum yang- pernah berinteraksi Ya. dan belum pernah berkumpul. Momen yang tadi pagi kita laksanakan secara bersama itu adalah sebuah momen yang sangat luar biasa. Kami merasa tergugah. Ada semangat yang timbul dari giroh seorang pendidik ketika menuntut sebuah haknya, terus kita bersama-sama itu semakin membara Pak, semakin semangat. Jadi saya cuma berpesan kepada teman-teman tetap semangat, jangan kendor sampai tuntutan kita benar-benar Dikabulkan. Kata Raja seperti itu. Halo, Terus, kesannya kan? Kesannya ya seru banget. Seru. Berkesan buat saya, sebuah interaksi yang mengedukasi. Iya. Bagaimana cara kita berpendapat yang baik dan beretika. Terus tidak hanya itu aja Pak ya, Iya. ada pesan yang harus saya sampaikan kepada pengurus pusat yang mewadahi aksi ini Pak. Betul. Pak Tarja yang mewakili kecamatan Kecamatan. dan teman-teman di kecamatan lain, supaya tetap mengawal apa yang dijanjikan oleh pemangku kebijakan di Kabupaten Indramayu. Ya. Dari mulai dinas pendidikan, kesehatan, dan dari perwakilan pemerintah Kabupaten Indramayu, dari perwakilan DPRD, BKD, BKSDM, Sekta, dan lain sebagainya. Semoga apa yang mereka janjikan itu benar-benar bisa dipegang dan bisa direalisasikan kepada kita semua. Pertama itu. Yang kedua, tetap jaga silaturahmi kita Pak, ya, dengan teman-teman honor, terutama untuk wadah lingkupnya kecamatan saja, supaya tetap kita kuat gitu, tetap kuat, komunikasinya jangan terputus. Terus selanjutnya Pak, untuk pengurus ya itu Pak yang saya harapkan Siap. kawal terus Pak, Ya, kawal siap. terus, komunikasinya intens. Tadi yang sudah disampaikan sama Pak Tarja, baik ketua kabupaten maupun tingkat kecamatan, sejalin komunikasi yang baik sampai dengan benar-benar paham betul informasi-informasi untuk selanjutnya yang berkaitan dengan kebijakan yang akan disampaikan oleh pemerintah daerah. Gitu. Dan perlu saya sampaikan juga Pak, Siap. untuk penuntasan, Ya. ya ini kan berkaitan dengan anggaran pemerintah daerah. Betul. Yang saya harapkan pemangku kebijakan yang urusannya dengan anggaran daerah Ya. bisa benar-benar mengalokasikan semaksimal mungkin sehingga teman-teman kita, Ya. katakanlah yang memiliki kode R2 dan 3 itu tuntas semua Tuntas. di tahun 2026. Ya, saya harapkan seperti itu Ya. Pak. Karena di tahun 2025 baru merencanakan anggaran untuk membahas tentang R2 R3 ini. Sisanya ya, sisa. Siapa ya? Atau begitu? Jadi tadi yang menjadi komitmen Dewan, keinginannya menggali potensi, menggali keuangan masing-masing OPD. Ada nggak anggaran yang tadi, anggaran yang kira-kira tidak urgent, ya kan? Yang tidak terserap. Yang tidak terserap ataupun yang tidak benar-benar dibutuhkan sangat sama sekali, ya. Dewan ini menyetujui, ya, menyepakati anggaran tersebut, sementara alihkan aja dulu, Pak Teguh. Iya. Alihkan saja dulu
untuk menuntaskan R2 R3 ini. Apakah dari anggaran-anggaran yang tadi gitu kan, atau dana alokasi umum atau dana yang lainnya, ini masih ada anggaran yang bisa digali potensinya. Ketika masih ada, targetnya 50% dari 2.500 itu, taruhlah 1.500, ya kan? Itu bisa di cover melalui anggaran-anggaran yang sekarang, yang berjalan ini. Yang berjalan gitu 2025. Iya, yang berjalan ini gitu kan. Nah, ketika yang 1.500 menggunakan anggaran-anggaran lain, bahkan pemerintah ini kan sudah ada peraturannya jelas gitu kan. Jadi tidak mesti dibatasi, ya, tidak mesti acuannya ke belanja pegawai yang memang tidak memperbolehkan di atas 30%. Ini kan bisa melalui anggaran-anggaran yang lain, barang dan jasa lah dan lain sebagainya, itu kan bisa gitu kan. Nah, itu yang lagi didorong oleh Dewan, ya, menanyakan ke PD-PD yang terkait gitu kan, ada nggak anggaran itu gitu kan. Ketika ada, ya sudah alihkan, ya, menuntaskan 50% dari yang ada untuk Kabupaten Indramayu. Nah, ketika itu bisa tercover, berarti hanya yang tersisa 1.000. Ini gambarannya gitu kan. Kalau emang ya komitmen, sisa 1.000 ini, ya, nanti akan dibawa dalam pembahasan anggaran, ya, melalui Banggar 2025 di perubahan anggaran 2000, ya, di perubahan anggaran 2025, sisa yang 1.000 ini dimasukkan, gitu kan, dibahas dalam pembahasan anggaran. Maka di 2006 ini tuntas. Ini tuntas, dan insya Allah ketika itu ada kemauan dan keyakinan pemangku kebijakan, ini tidak ada gejolak-gejolak kembali untuk Kabupaten Indramayu, kan seperti itu. Nah, selama ini kan tidak ada kemauan, tidak ada keinginan, gitu kan. Kenapa? Ya, kalau ada kemauan dan keinginan, kenapa tidak munculkan angka formasi yang sebanyak-banyaknya di Kabupaten Indramayu? Ketika itu dimasukkan, ya tidak ada gejolak. Mereka semua masuk mengisi formasi yang memang dimaksimalkan. Ini sayangnya gitu, Mas Teguh. Mungkin Pak Tarja, apa ini berkaitan dengan aturan pusat yang mengalokasikan belanja pegawai 30%? Yeah. Apa itu salah satu pengaruhnya sehingga formasi kuota teman-teman itu tidak terserap maksimal? Ya, oke. Sebenarnya sudah ada, Mas Teguh, ya. Itu aturan yang mengatur, ya. Jadi bisa saja menggunakan anggaran yang lain, Pak Teguh. Bisa saja menggunakan barang dan jasa, belanja yang lainnya. Jadi tidak mesti harus dibelanja pegawai gitu kan. Ya, ketika anggaran 2025 ini ya emang sudah jelas ketok palu gitu kan, sudah selesai gitu kan. Nah, yaitu dari anggaran-anggaran lain itu dimaksimalkan. Kalaupun syukur gitu kan, syukur dari anggaran-anggaran yang tadi gitu kan, anggaran-anggaran lain tadi masing-masing OPD gitu kan, ini masih ada dan dihitung-hitung bisa mengakses 2.500 ini, ya selesai. Oke, Pak Tarja, ini yang pertanyaan nih. Pertanyaan yang mungkin teman-teman lain di sana, apa ya? Menjadi sebuah pertanyaan. Kira-kira misalkan nih ada anggaran yang tidak terserap, terus dialokasikan buat teman-teman kita yang tidak lulus, katakanlah yang terserap buat teman-teman baru 50% ya, Pak. Misalkan. Nah, mekanismenya yang adil itu yang bagaimana untuk disalurkan kepada teman-teman? Apakah berdasarkan grade kemarin lulus ranking, atau berdasarkan masa kerja, atau berdasarkan usia? Barangkali tadi dibahas di dalam ruangan Dewan, Pak. Ya, di dalam kita bahas, Pak Teguh, ya kita bahas, Mas Teguh. Di dalam itu kita sampaikan, ya, karena memang kita juga menyampaikannya tepat. Kenapa menyampaikan tepat? Kita melakukan keluh kesahnya di gedung Dewan dan dihadiri oleh OPD gitu kan. Nah, itu kita sampaikan. Ketika itu terjadi, ada anggarannya, ya bisa mengcover semua gitu kan. Bagaimana sistemnya?
Kan seperti itu. Nah, kami membuat catatan dan insya Allah lah untuk Dewan pun sepakat dan OPD-OPD yang lain sepakat dan pemirsa seluruh Indonesia pun sepakat. Ketika itu terjadi, ya, satu berdasarkan lama kerja, Pak Teguh. Satu berdasarkan lama kerja, kedua, ya, rankingan, ya, itu tentu. Ya, itu jelas. Kalaupun iya ada afirmasi seperti yang sekarang bergejolak ini gitu kan. Ya sudah, afirmasinya berarti afirmasi lamanya kerja. Nah, afirmasi lamanya kerja ditambah nilai murni. Kan gitu. Tuh, itu yang ya, kita sampaikan gitu kan di dalam gitu kan. Dan di dalam pun ya sama pimpinan dewan atau dewan yang mewakili pun ya mereka setuju. Apa tidak ada itu Pak, ada pembahasan tentang afirmasi dari piloting atau dari sertifikasi pendidik atau nggak dibahas apa? Kalau di dalam kita sepakatnya, Mas Teguh, itu tinggalkan dulu. Ya, tinggalkan dulu piloting ini dan sebagainya gitu kan. Jadi utamakan masa kerja yang paling lama. Kalaupun mau ada afirmasi, ketika tidak ada formasi, tidak ada afirmasi semua, berarti murni perankingan, Mas Teguh. Murni perankingan nilai yang kemarin, hasil kemarin gitu kan. Ketika emang yang dibutuhkan nilai tambahan atau afirmasi, ya pergunakan nilai afirmasi berdasarkan masa kerja. Saya setuju, Pak. Itu yang menjadi catatan di dalam. Itu. Baik, sebenarnya Pak, kami mah cuman berharap ya, siap. Apapun aturan mainnya yang nanti diberlakukan oleh pemangku kebijakan, yang diharapkan sama teman-teman kan bisa bisa tuntas semua Pak Ali. Betul. Jangan menunggu tahun depan atau beberapa tahun kemudian yang ujung-ujungnya akhirnya tidak jelas juga Pak. Betul. Jadi tetap kami memohon kepada teman-teman pengurus baik pusat maupun wilayah kecamatan tetap kawal terus. Ya, tetap seperti kawal. Itu Pak. Siap. Begitu Pak Ali. Ya, cukup Pak. Kalau untuk Vario, gimana Vario nih? Tanggapan untuk hari ini, Pak. Tanggapannya untuk hari ini, menurut saya terus lanjutkan perjuangan supaya R2, R3 mendapatkan status penuh waktu. Harapan yang lain, kesan-kesannya tadi? Kesan-kesannya, alhamdulillah. Untuk saya pribadi, badan saya semakin sehat. Alhamdulillah, badan saya enteng. Untuk keputusannya gimana Vario? Untuk keputusan yang dari dalam menurut Vario, menurut saya, walaupun sudah ada titik temu, gitu kan, tapi menurut saya pribadi gitu kan, kita ini masih harus terus bersabar gitu kan. Cuma sabar itu kan ada batasnya. Entah sampai kapan kita bersabar, karena kita kan pengabdian itu sudah lama dan hasilnya seperti ini. Jadi menurut saya sih ya itu harus tetap sabar aja lah. Yang penting tetap semangat, kita masih tetap bisa kerja gitu kan, untuk mengabdi, mendidik anak-anak bangsa. Ya, mudah-mudahan bisa realisasi semua ya Vario. Siap, insya Allah bisa realisasi. Mudah-mudahan bisa realisasi semua. Baiklah para pemirsa sekalian, Segedija Channel, ada lagi yang mau disampaikan, Kang Tarja mungkin? Silakan. Untuk penutup. Menambahkan dan mungkin penutup tadi yang disampaikan oleh Mas Rio, tetap catatan untuk semuanya dan catatan untuk pemangku kebijakan. Bersabar, tapi di rumah ini tidak sabar. Ya kan, jadi nggak mungkin gitu kan. Pribadi kita bisa bersabar di rumah ketika tidak ada beras, nasi dan lain sebagainya, apa anak kita bersabar untuk makan di besok? Kan nggak bisa seperti itu. Mohon dicatat untuk pemangku kebijakan, mudah-mudahan pemangku kebijakan Kabupaten Indramayu ini dengan komitmen yang tadi disepakati di dalam tidak berlarut-larut apa yang disampaikan Mas Teguh, dan mudah-mudahan
kalaupun kita kejar target, Mas Teguh, syukur-syukur ya, mudah-mudahan sebelum ya, harapan kami mudah-mudahan sebelum Lebaran, ya kan, sebelum hari raya Idul Fitri di tahun 2025 ini menjadi kado istimewa buat kita. Amin. Kita mendapatkan kepastian, kejelasan yang sejelas-jelasnya, dan jangan lupa untuk pemangku kebijakan, ketika apa yang sudah diupayakan, apa yang sudah dibahas, ya kami ucapkan terima kasih. Ya, tolong sampaikan kepada kami, ya, informasikan kepada kami hasilnya seperti ini. Ya, kalaupun perlu kita untuk dipanggil perwakilan, ya, untuk menyampaikan hasil-hasil yang dalam waktu dekat ini, ya, dipikirkan oleh pemangku kebijakan, ya, boleh kita panggil, kita hadirkan di sana agar kita juga bisa menyampaikan ke teman-teman, gitu kan. Jawabannya seperti ini, hasilnya seperti ini, dan hasilnya mudah-mudahan memuaskan, ya, dan menjadi kado istimewa bagi kita semua. Penyandang R2 R3 ini Lebaran mendapatkan status jelas, gitu kan. Mau 50% dulu mangga. Ya, yang penting catatan buat pemangku kebijakan dalam hal ini, ya, Dewan Kabupaten Indramayu, pemerintah Kabupaten Indramayu, ya, ini jangan membuka formasi kembali, mengadakan tes kembali, Pak Teguh, 2025, 2026 ataupun sampai 2027 ini, ketika teman-teman ini belum tuntas, ya, ketika teman-teman ini belum tuntas semua, gitu kan. Ketika sudah tuntas semua, ya mangga. Mau dibuka kembali, terserah. Syukur dalam waktu dekat, nggak usah sampai ke 2027, ya, dibagi saja, gitu kan. 2025 ini bisanya, mampunya, gitu kan, itu 50%, ya, sisanya di 2026 50%. Nah, berarti kan sisanya ada satu, yang 50% ini masuk ke penuh waktu, iya kan? Catatannya kan seperti itu, karena sudah bisa dianggarkan. Nah, yang 50%-nya masukkan ke paruh waktu dulu, Pak Teguh. Paruh waktu dulu. Paruh waktu dulu. Bukan paruh waktu selamanya, bukan? Enggak, jadi paruh waktu dulu. Jadi asal sepakat lah untuk teman-teman yang lain juga, mudah-mudahan sepakat, gitu kan. Nah, jangan sampai gini, yang 50% ini tuntas di penuh waktu, gitu kan. Teman-teman yang 50% lagi tidak ada kejelasan, gitu kan. Yang kami inginkan tadi udah jelas, gitu kan, di dalam. Kalaupun kemampuannya hanya 50%, akses kami 50%, ya kan, di 2025 ini menjadi penuh waktu. Nah, 50%-nya masih di tahun 2025 dengan status kejelasannya masuk paruh waktu, Pak Teguh, kan itu. Nah, sehingga, ya, mudah-mudahan di 2026 pemerintah ini punya kebijakan dan membahas anggaran, ya, di perubahan anggaran itu yang 50%-nya, ya kan, 2026 ini bisa diakses yang tadi yang paruh waktunya, gitu kan, sehingga 2026 itu tuntas, tidak ada istilah, ya, Kabupaten Indramayu paruh waktu, karena kita berkaca di Kabupaten Cirebon, Mas Teguh, Mas Alif, kemarin teman-teman aksi juga sama di Kabupaten Cirebon ini melakukan aksi. Pemerintah Cirebon sepakat, ya, ini masuk ke penuh waktu, kan gitu, ya kan. Ketika pemerintah kabupaten yang lain bisa, mampu, ada niat, ada kemauan, kenapa Indramayu tidak, kan gitu. Terima kasih, itu saja, Kang Alif. Terima kasih Kang Tarja dan semua pemirsa yang sudah mengikuti kita dari kegiatan pagi hari sampai saat ini, ya, kayaknya sudah sampai sore hari. Kita sudah selamat sampai tujuan, kemudian pulang kembali dengan sehat walafiat. Dan seluruh pemirsa Segedija Channel, kami sebelumnya nih Kang, mohon maaf ya Bang, kalau misalkan kru kita ada kekurangan, ya Kang, ya, dalam mengawal kegiatan 15 Januari 2025 ini, khususnya
hal yang krusial mungkin tadi ya, karena beberapa hal mungkin kita yang bisa secara full untuk memberikan para pemirsa ini sebuah kejelasan. Tapi nanti kita boleh ya Kang ya minta video mentahannya atau video yang sedang ada di dalamnya Kang ya. Siap, Kang Ali. Untuk kita sebarkan kembali agar di pemirsa agar mengetahui semua honorer ketika di dalam itu ada percakapan apa saja secara detailnya, kemudian yang mungkin yang terakhir Kang Ali, yang terakhir sedikit lupa Kang Ali. Iya, catatan untuk pemerintah daerah Kabupaten Indramayu, mudah-mudahan komitmen yang tadi dibangun di dalam selesai Januari ini ada keputusan, ada pencerahan kepada kami, ada informasi kepada kami, karena perlu dicatat untuk pemerintah yang atau pemangku kebijakan dan teman-teman yang lain, untuk honorer pusat ini sudah melayangkan surat bahwasanya di tanggal 3 Februari ini kita mengadakan aksi terpusat, aksi di Istana Negara. Istana Negara. Ya kan? Senayan. Kami juga sepakat. Kami sepakat ketika Januari ini apa yang tadi dibahas, apa yang tadi disepakati, ketika di Januari ini kita mendapatkan jawaban, pencerahan, ya setelah tadi dibahas dan sebagainya, ya kita mendapatkan informasi, kita nggak menginginkan di tanggal 3 Februari ini, ya teman-teman Kabupaten Indramayu ini semua berangkat, ya menuju Istana Negara sesuai surat edaran R2, Forum R2 R3 pusat. Ini jangan sampai itu. Ya, tapi kalaupun ya harus mengendaki terjadi seperti itu karena tidak ada jawaban yang jelas kembali, menjadi abu-abu kembali, ya apa daya, kami pasti akan tempuh, kami pasti akan lakukan itu. Ya, ketika di daerah tidak ada keputusan yang jelas, ya kami akan mengadu kepada pimpinan kita yang di atas, kepada orang tua kita yang di atas sana, ya terutama Bapak Presiden Republik Indonesia, kan seperti itu kan. Makasih Kang Lid. Oke, terima kasih Yang Tarja dan teman-teman semua. Terima kasih banyak nih. Siap. Mohon maaf apabila masih ada kekurangan, dan tentunya para pemirsa mudah-mudahan dapat tersampaikan informasi-informasi kami dan juga liputan-liputan kami dari awal kegiatan sampai akhir kegiatan pada kali ini. Dan tidak akan berhenti di sini saja Kang, tentunya ya kan. Kita akan selalu meminta untuk kejelasan atau informasi yang terbaru agar kita bisa mendukung sepenuhnya langkah-langkah dari para honorer kita khususnya di Kabupaten Indramayu dan umumnya di seluruh Indonesia. Terima kasih banyak sekali lagi seluruh pemirsa yang sudah mengikuti kita dari pagi hari. Terima kasih juga Kang Tarja, Pak Rio terima kasih, Pak Teguh terima kasih banyak sudah menemani kita di kesempatan kali ini. Akhir kalam, bila itu baik walidaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam perjuangan.